Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marizal Effendi, guru bimbingan konseling di SMK Negeri 6 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menampilkan salah satu layanan dari bimbingan konseling, yaitu layanan bimbingan kelompok dengan topik bahasan kecerdasan emosi. Semuanya silakan duduk. Gimana kabarnya hari ini? Bisa mulai nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih ya atas kesediaan anak-anak sekalian bisa mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada pagi hari ini. Ya, agar kegiatan bimbingan kelompok kita pada pagi hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti di dalam kegiatan bimbingan kelompok ini kita mendapat petunjuk, ya, hidayah, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Ya, kira-kira siapa ini yang mau memimpin doa dalam bimbingan kelompok kita pada hari ini? Boleh? Jadi teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar dimudahkan, diluaskan di wawasan kita, dan ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Ya, anak-anak, seperti di awal tadi, ya, Bapak sudah sampaikan kita akan mengadakan bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok ini merupakan salah satu dari layanan bimbingan konseling. Dalam bimbingan kelompok banyak sekali yang manfaatnya untuk kita semua, ya. Salah satunya bisa melatih kita berani berbicara di dalam kelompok, ya, berani menyampaikan pendapat, lebih-lebih bahkan bisa nanti berani menanggapi apa yang disampaikan oleh teman kita ini, seperti itu, ya. Kemudian di dalam bimbingan kelompok ini nanti kalian mendapatkan suatu pemahaman baru, ya, suatu pemahaman baru. Bimbingan kelompok pelaksanaannya caranya bagaimana? Ya, caranya seperti ini. Ya, seperti ini. Duduk setengah lingkaran seperti liter U, ya, liter U. Ya. Ya, di dalam bimbingan kelompok nanti terjadilah diskusi nanti terhadap topik yang kita angkat. Ya, itu nanti topik bahasan yang kita angkat. Terjadi diskusi. Terjadi apa? Diskusi. Kita lanjutkan ya. Jadi seperti di awal tadi sudah Bapak sampaikan kalau kita akan melakukan bimbingan kelompok, ya, di dalam bimbingan kelompok nanti ada diskusi. Anak-anak, di dalam bimbingan kelompok untuk pagi hari ini Bapak akan mengangkat suatu topik bahasan. Apa? Topik bahasan. Topik bahasan, ya. Ya, topik bahasan yang Bapak angkat untuk bimbingan kelompok pada pagi hari ini kecerdasan emosi. Apa? Kecerdasan emosi. Ya, kecerdasan emosi. Akhir-akhir ini sering terjadi, ya, perkelahian antar pelajar. Ada yang mungkin kalian melihat di televisi beritanya. Mungkin kalian mendengar secara langsung dari beritanya, atau
itu terjadi di depan kalian sendiri. Ya. Kalau pelajar kita sukanya berkelahi, ya, sukanya berkelahi, tawuran, nanti bisa terjadi ada patah kaki. Ya. Lebih-lebih nanti kalau sampai ada yang meninggal, jadi apa para pelajar kita? Sedangkan semua Bapak yakin tahu kalau pelajar itu adalah generasi muda, generasi penerus bangsa. Ya, kalian semua pelajar ya mempunyai tanggung jawab besar dalam ya, memajukan suatu negara. Di pundak kalian itu sangat berat tanggung jawabnya untuk kemajuan suatu negara. Jadi kalau pelajar kegiatannya berkelahi terus, ya setiap hari tawuran terus, jadi apa negara kita? Ya hancur ya, hancur ya. Jadi ini perlu kita antisipasi dari awal, ya, supaya nanti para pelajar ya tidak suka berkelahi, masalah sepele berkelahi. Orang berkelahi berarti tidak cerdas emosi ya, tidak cerdas ya. Mungkin kecerdasan emosinya tidak stabil. Ya maka dari itu topik ini sangat bagus untuk dibahas di dalam topik. Sangat bagus. Kira-kira ini nanti ya di dalam diskusi nanti apa yang kita sampaikan wajib dikaitkan ini. Kita kaitkan dengan beberapa aspek kehidupan, aspek kehidupan keluarga, aspek kehidupan sekolah, masyarakat, dikaitkan. Orang cerdas emosi seperti apa? Ya kira-kira siapa ini yang berani duluan ini mau menyampaikan pendapatnya atau menanggapi apa yang Bapak sampaikan? Tapi yang perlu diingat ya, dikaitkan dengan aspek-aspek kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat dan yang lainnya. Ya siapa ini yang bisa mulai? Ya silakan. Menurut saya ya Pak, topik kecerdasan emosi ini sangat bagus untuk diangkat atau di dalam kegiatan kita pada hari ini Pak, dikarenakan akhir-akhir ini Pak, betul kata Bapak, ada banyak sekali perkelahian, tawuran antar pelajar, antar sekolah gitu Pak. Mungkin dengan adanya bimbingan kelompok ini kita bisa tahu apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut Pak, dengan kecerdasan emosi yang tema kita angkat kali ini Pak. Oh, jadi menurut kawan kita ini ya, topik kita ini bagus untuk dibahas ini. Ya bagus untuk dibahas ya, karena kalau kita tidak cerdas emosi nanti jadi kacau. Ya, siapa lagi kira-kira ini? Karena menurut kawan kita bagus untuk dibahas, kira-kira apa sih kecerdasan emosi itu? Ayo, boleh. Kecerdasan emosi itu cara bagaimana kita mengontrol emosi, mengendalikan agar tidak emosi itu tidak akan mengakibatkan kejadian berkelahi atau masalah dan lain-lain. Saya sependapat dengan evaluasi yang bahwa kecerdasan emosi adalah membuat seseorang bagaimana sekarang mungkin lebih tenang lah. Kecerdasan emosi itu kita bisa mengelola emosi yang kita miliki ya Pak ya. Dan bisa memilih bagaimana cara meluapkan emosi itu dalam kesadaran dirinya sendiri dan tidak meluapkan emosi itu kepada orang lain. Kecerdasan emosi itu Pak, kemampuan seseorang mengatur emosinya, betul kata Esa, Destia, Mila, dan lain itu Pak. Iya. Itu mampu menahan emosinya, amarahnya Pak. Tapi juga Pak, kecerdasan emosi itu harus tahu sifat orang Pak, lalu terus lingkungannya, Iya. keadaan masyarakat tempat itu Pak. Jadi orang cerdas emosi itu tahu keadaannya, lawannya Pak, temannya dan dirinya sendiri Pak. Iya, bagus ya. Berarti sudah beraneka ragam ini apa yang disampaikan teman-teman kita ya. Kira-kira ini orang yang cerdas emosi itu ciri-cirinya seperti apa? Ya, boleh. Ciri-ciri dari orang yang cerdas emosi adalah orang yang bisa berempati dengan orang lain. Dia
dia bisa mengerti keadaan seseorang, lingkungan, dan mungkin kondisi yang sedang saat itu terjadi. Berempati kalimatnya. Berempati artinya memahami orang. Iya. Tidak menyela kalau kita berbicara kan banyak anak zaman sekarang. Iya. Jika mereka misalnya kita ambil dari segi perdebatan, Iya. mereka debat gitu kan Pak. Banyak yang selalu emosi, membawa emosinya. Iya. Berarti mereka tidak cerdas emosi. Kalau cerdas emosi itu cirinya orangnya tidak mudah tersinggung, Pak. Tidak mudah tersinggung, cerdas emosi. Iya. Tenang berarti. Iya. Iya, bagus. Ayo, Nenek Siti boleh. Menurut saya sependapat sama apa yang disampaikan dengan Ibu tadi. Kita lebih menjaga cara kita berbicara dengan anak-anak kita atau orang yang lebih tua. Oh iya. Ya, benar. Si siapa tadi? Desi ya? Desi, boleh? Siap berkomunikasi, tidak terjadi masalah, bicarakan dengan baik, lalu tidak salah. Lebih dewasa lagi. Setiap punya masalah, bicarakan harus bagus. Bapak ya, seandainya kita nanti sudah paham ini, ya kita terapkan ya. Oke. Kemudian, kita udah tahu nih, cerdasan emosi sudah tahu, ciri-ciri orang yang cerdas emosi sudah tahu. Kira-kira ini, faktor yang mempengaruhi Hal itu seperti kelemahan diri sendiri atau ketidakmampuan kita itu akan mengakibatkan kecerdasan emosi. SDM tadi kan faktor internal, Iya. ini faktor eksternalnya. ya. Contohnya faktor eksternal mungkin kita mendapat tekanan dari ibu kita atau dari orang tua kita. Iya. Kebanyakan orang tua zaman sekarang Iya. sangat menekan anaknya untuk menilai tinggi kan Pak. Iya. Nah jadi pelajar-pelajar seperti kita itu banyak tekanan, jadi dia tidak cerdas emosi. Dia gampang tersinggung, gampang marah, sensitif pokoknya. Sampaikan oleh Bila tadi, karena kita juga harus bisa lebih memahami keadaan diri sendiri juga Pak. Jangan terlalu untuk memaksakan diri sendiri agar bisa melakukan semuanya. Iya. Banyak bagus. Kira-kira ini untuk mengelola atau mengembangkan, meningkatkan kecerdasan emosi khusus dalam diri kita pribadi, ini gimana ini cara meningkatkannya? Menurut saya dengan cara berpikir sebelum bertindak, Pak. Ya, si Rani. Kita juga harus menerima kritik dari orang lain ya Pak ya, agar kita tuh lebih tahu oh kekurangan saya tuh di sini dan kita bisa memperbaikinya lagi. Ya. Dan kita terus harus melatih kesabaran yang kita punya dengan diri. Saya Pak untuk meningkatkan kecerdasan emosi seperti kata Mila tadi Pak, kita harus tahu daerah diri kita Pak, dan juga kita harus mengerti orang lain Pak. Dalam seperti kata Destian, kita harus memilih-milih perkataan dari orang lain Pak, dan seperti yang dikatakan saya awal tadi Pak, Iya. orang cerdas emosi itu tahu dirinya, orang lain dan lingkungan Pak. Iya, berarti lebih memahami orang lain, berempati. Menurut saya kita harus lebih memotivasi diri agar menjadi lebih baik Pak. Jadi kita harus, saya harus lebih baik, harus lebih sabar seperti itu. Memotivasi diri sendiri. Kita ini semua pelajar ini, ya, di SMK Negeri 6 Rejang Lebong ya. Pelajar tadi pas perkenalan Bapak perhatikan semuanya pas 10 ini, ya. Ada 10 GP, 10 Aster, TAB, ya, TKKR, ya. Berarti kita ini udah ada rekan-rekan ya, pelajar kita ini. Sekarang gimana ya? Topik bahasan kita kecerdasan emosi. Kira-kira dampak orang yang cerdas emosi terhadap prestasi belajar gimana ini? Kalau dari materi dari perlombaan, biasanya mungkin lebih ke UASnya Pak. UASnya ya? Apa ini UASnya? Ujian akhir semester, ya UAS. Ya, boleh. Biasanya Pak, orang-orang yang cerdas emosi itu orang-orang yang mampu berkonsentrasi tinggi. Berkonsentrasi tinggi Pak, pada apa yang dikerjakan. Terus orang-orang yang bisa memahami keadaan. Nah, bila orang seperti ini dalam keadaan dia berkonsentrasi tinggi, maka otomatis hasil nilainya lebih tinggi daripada yang lain. Rani, boleh. Misalnya ya Pak ya, kita ada masalah dari keluarga, tapi kita ada kewajiban belajar di sekolah. Jadi kita harus lebih fokus belajar di sekolah agar materi-materi yang diberikan oleh guru itu lebih nyata ke pikiran kita Pak. Jadi
pesan-pesannya boleh. Menurut saya kita adakan lagi Pak bimbingan kelompok ini. Ya diadakan lagi, ya bimbingan kelompok ini diadakan lagi dengan topik yang lebih menarik. Mantap. Saya bimbingan kelompok ini sangat bagus karena kita lebih paham tentang apa yang kita bahas. Contoh seperti kecerdasan emosi ini, kita jadi lebih tahu apa itu kecerdasan emosi, bagaimana cara menanggapinya, atau faktor-faktor yang menyebabkan kecerdasan emosi. Jadi kita lebih paham. Kami seperti yang dikatakan ini lebih mendapatkan banyak pembelajaran dari orang tahu, menjadi tahu dan saling bertukar pendapat Pak. Iya. Dari Nova, Eza, dan kalau pesannya kita lebih mengembangkan bimbingan kelompok ini bukan cuma kami yang menggunakan bimbingan kelompok tapi siswa-siswa yang lain Pak. Iya, nanti kita gerakkan untuk siswa-siswa yang lain. Kita sampaikan ke orang yang di luar atau teman-teman kita, kepada kita sampaikan bahwa kecerdasan emosi ini gini loh, gitu. Iya, berarti kita dapat pemahaman baru dari bimbingan kelompok ini. Dan juga nanti kita lakukan dengan kawan-kawan kita yang belum melakukan ini. Ya, begitu ya, bagus. Ya, kalau seperti itu kira-kira dari topik yang kita bahas tadi, siapa yang mau menyimpulkan? Ya, dari yang kita bahas tadi, apa kesimpulan dari materi tadi? Kita itu harus tahu Pak gimana tentang kecerdasan emosi itu, dan dari diri kita juga kita harus meningkatkan kecerdasan emosi kita, teman-teman kita dan kelompok kita juga. Iya. Oke, kita kasih aplaus semua ya. Ya, sebelum Bapak akhiri ya. Ya, Bapak tadi kita mulai dari doa. Ya, dari doa tadi kan? Dan kita tutup juga dari doa. Jadi mudah-mudahan nanti mendapat ya manfaat untuk kita untuk diterapkan di kehidupan di masyarakat, keluarga dan sekolah. Ya, silakan yang mau memimpin doa untuknya ya. Sebelum acara ini kita atau kegiatan kita pada hari ini kita tutup, ada baiknya kita berdoa agar apa yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita bincangkan tadi, mendapat ridho dari Allah dan kegiatan kita ini jadi berkah. Berdoa mulai. Selesai ya, kita udah sedikit mendapat pemahaman baru. Ya Bapak akhiri ya kita ya mungkin Bapak akhiri. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf nih kepada Allah saya mohon ampun. Ya Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita berdiri semua. Nanti seperti ini ya. Oh ini putar ke sini terus posisi kursi masing-masing, kursi ganti kursi berarti ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita mulai ya. Menyanyikan sambil tepuk tangan nih. Oke.